Mumpung hari ini hari libur, aku mau mengajak kamu jalan-jalan ke Yogyakarta. Masalahnya temanku ini di telepon nggak bisa diangkat cuy. Tapi ya udah lah ya, di sini kita siap-siap dulu untuk menuju stasiun. Oke, sudah siap, waktunya kita berangkat. Let's go! Untung aja cuacanya terang. Kalau enggak, pasti aku nggak bisa ngajak kamu buat jalan-jalan ke Jogja. Di sini aku sudah sampai stasiunnya, yaitu stasiun Jebres. Di mana stasiun Jebres ini adalah stasiun yang dekat dari kosanku. Kalian tahu nggak di sini aku bunga ngapain? Ya, yaitu aku menunggu masalah yang berikutnya. Menunggu temanku yang lama banget. Ternyata dia baru bangun, anjir. Dan itu temanku sudah datang, dia tiba-tiba lari kayak orang yang lagi dikejar singa atau setan gitu. Di sini aku sama temanku langsung masuk karena bentar lagi juga keretanya mau datang. Kalau dari bangunannya ini terlihat bagus ya, meyakinkan. Dan aku baru tahu ternyata di stasiun ada tempat refill minuman. Perasaan sebelumnya aku nggak ada dah tempat refill kayak gini. Mungkin karena aku yang kampungan jadi jarang lihat mesin kayak gini. Ini sorry ya kalau ada suara karena aku ngedit suaranya sambil ngemut permen. Hehehe. Oke, kereta kita sudah datang dan siap-siap untuk perang untuk masuk kereta ini. Masuk. Wah, rebutan tempat duduk, cepat. Alright, di sini aku udah dapat tempat duduk, alhamdulillah. Aku kira weekend itu rame, tapi ternyata nggak terlalu rame, cuy. Dan temanku ada di sana, mungkin dia lagi PUV menjadi masinis. Kok ada Dennis Marco di sini? Menurut jadwal keretanya tadi berangkat dari sini jam 7.21 dan dapat ke Jogja jam 8.39. Sekarang masih pukul 7.31, ya kurang lebih 1 jam perjalanannya. Masih cukup lama. Di sini aku mau coba login game dulu sambil menunggu sampai ke Jogja. Bye bye. Nah, di sini aku udah sampai di stasiun Yogyakarta, tapi temanku mau beli makan dulu. Tadi aku itu baru bangun tidur, nggak sempet cari sarapan. Akhirnya kita cari sarapan di sini. Kayak gitu teman-teman. Dan waktu aku keluar dari stasiun ini rasanya panas banget, dul. Rasanya kayak dipanggang. Di sini kita masuk gang yang warna hijau ini lumayan agak sempit karena aku tadi cari-cari info di sini ada makanan enak. Ternyata waktu kita cari tadi makanannya udah tutup dan aku cari tempat lain dapatnya tempat seperti ini. Cihui. Jadi ini makananku udah datang cuy. Ini ada gudeg, ada timpela, nasi sama tempe. Ini temanku makan soto. Kita makan soto segar. Yoi. Sebelum kita ke museum produk tebak, makan dulu. Yang dimana makanannya aku makan ini adalah makanan gudeg. Aku udah lama nggak makan ini dan aku makan. Nonton rasanya enak banget, jir, sumpah. Kamu harus cobain makanan gudeg ini. Habis makan aku diajak temenku buat lihat ke Circle K. Sebenarnya aku penasaran bedanya sama Indomaret, Alfamart tuh apa dengan Circle K ini. Waktu aku lihat dalamnya kurang lebih ya sama aja sih kayak Indomaret, kayak Alfamart. Cuma bedanya kalau Circle K itu dia lebih kecil daripada Indomaret dan Alfamart. Di sini temanku cuma beli minuman satu tok, yaitu yogurt kayak gini. Entah apalah ini minuman apa. Aku baru sadar ternyata di sini banyak tempat duduk ya. Mungkin ini lebih cocok untuk mengerjakan tugas kuliah ketimbang beli minuman. Ketimbang makan. Gimana ya? Ya gitulah. Lalu kami putuskan untuk langsung ke Museum Froderburg agar kita kesorean karena biasanya kalau sore itu hujan dan hujannya hujan badai. Anjir lah. Menurut Google Map perjalanannya masih kurang lebih 1 kilo. Ya mungkin habis ini kakiku akan berotot sih. Akhirnya setelah berjalan jauh yang kakiku ini mau copot, kita sudah sampai di loket tiket dan kita mau membeli tiketnya. Nah, ini pertama kalinya aku ke Museum Froderburg Jogja. Ya agak aneh sih, soalnya belum pernah kesini. Waktu aku masuk museum ini perasaanku seperti aku masuk ke dunia lain, yaitu dunia penjajahan. Ini kayaknya museum di masa depan. Pintunya udah bisa otomatis gini anjay. Aku nggak terlalu paham sama sejarah-sejarah. Ya kamu bisa lihat sendiri. Di sini seperti ada mesin, ada monumen, ada miniatur, ada diorama dan lain-lain masih banyak. Yang itu juga terkait dari negara ini, sejarahnya negara ini. Di sini juga ada seperti mainan kecil-kecilan dimana kalau kita pencet dia bisa menyala warna biru kayak gitu. Sangat canggih. Singkatnya aku sudah selesai mengelilingi museum ini, isinya ada apa aja dan aku sama temanku putuskan untuk pergi ke mall. Tujuan kita ke sini yaitu kita mau sholat dulu di musola mall. Kenapa nggak di masjid? Karena jarak masjidnya tuh lumayan jauh dari sini. Setelah sholat aku nyoba lihat-lihat buku. Hasilnya nggak beli apa-apa sih, cuma pengen lihat-lihat aja. Di sini kita udah keluar dari mall dan mau cek jadwal kereta karena mau pulang. Takutnya ketinggalan kereta dan kita terjebak di kota yang sangat ramai ini. Oke cuy, jadi hari ini aku mau naik bis dulu
menuju terminal sama temanku. Tadi waktu temanku lihat jadwal kereta, ternyata jadwal keretanya itu masih 1 jam datangnya. Karena masih agak lama, jadi kami putuskan untuk muter-muter kota Jogja dulu naik bis. Dan ini kita sudah masuk ke dalam bisnya. Berita buruknya di sini baterai HP ku mulai melemah, yaitu mungkin sekitar 25%-an lagi habis. Halo, gimana pendapatmu tentang jalan-jalan di Jogja ini? So ini kalau lihat dari tempat-tempat yang kita kunjungin kayak Benteng ke Malioboro Mall, terus jalan Malioboronya sendiri bukan berkesan iya, walaupun bukan yang wah banget, cuman seenggaknya kan smart wow, tapi masih ada gitu loh. Emang bukan menarik karena kan tempat yang karena jalan Malioboro sendiri kan agak sedikit overrated gitu buat aku, kan yang wow, tapi alhamdulillah bisa bikin orang seneng gitu loh. Oke, ya pendapatku seru untuk jalan-jalan di Malioboro ini aku kasih rating 8/10. Aku sendiri kasih rating 7,8 dari 10. Aja. Mungkin videonya cukup segini dulu. Terima kasih sudah menonton sampai sejauh ini.